Mangga Pak Asep Gangan di haturanan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Asep Ganggan dari Ranting 6 yang kebetulan Tes, pada tes, tes, tes. Cek, cek. Aya, saya tos aya Pak Mumin. Cek, cek. Cek, 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 cek. Cek, cek, cek. kawitan Cek, cek, cek. Cek, cek. Sudah jelas Pak Mumin, sudah. sudah Mangga jelas. dilajeng Pak Asep. Mohon ngawitan dehnya Pak. Siap. Mangga di haturanan. Mohon mangga. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Asep Ganggan. Cek, cek. Cek, cek. Sudah ada Pak Muhnin, Alhamdulillah. Cek, cek, cek. Subuh bersama orang Cek. soleh cabang PGRI Kecamatan Padaherang. Sebelumnya, sebagai penyemangat pagi hari ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu peserta kegiatan program Kisah Subuh bersama orang soleh, mulai dari ranting 1, mana suaranya? Hadir, hadir, hadir. Hadir, Alhamdulillah. Dari ranting 2, Hadir, hadir, hadir. dari ranting 3, Ada. dari ranting 4, Hadir, oh. Nyimak Pak Asep. dari ranting 5, Hadir. hadir, dari Hadir. ranting 6, Hadir. hadir 6, 7, berikutnya Hadir. hadir, Alhamdulillah. Dari ranting 8, sudah adakah dari ranting 8? Ada Pak. Ada, Alhamdulillah. Ya, dari ranting 9, Ada, hadir. Alhamdulillah ya. Baik hadirin yang dirahmati Allah, berhubung waktu sudah jam 5 lebih 3 menit, kegiatan ini akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, Bapak Soleh Supriyadi, SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran yang telah hadir, Bapak Supri SPD MPD selaku Kabid SMP. Yang kami hormati Bapak Dewan Pembina dan Ketua PGRI Cabang Padaherang. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah jenjang TK, SD, SMP se-Kecamatan Padaherang. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus Agpai Kecamatan Padaherang, serta Bapak Ibu Guru sekalian yang hadir dalam kegiatan program Kisah Subuh bersama orang soleh yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga dapat berkumpul bersama dalam acara
program Kisah Subuh bersama orang soleh cabang PGRI Kecamatan Padaherang yang bermakna, yang bertemakan mendidik sebagai jalan untuk menuju ridho Allah. Tentunya acara ini bertujuan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah serta menambah keimanan kita dengan mengambil hikmah dari kisah-kisah yang penuh keteladanan pada orang soleh, sehingga kita bisa merefleksi cik, serta cik. mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk acara pagi hari ini ada beberapa susunan acara kegiatan, diantaranya 1. Pembukaan dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, penyampaian materi atau tausiah. Yang keempat, doa bersama. Dan yang terakhir, penutup. Baik, untuk mengawali kegiatan ini, mari kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Bapak Ardi Febriansah dari SMP 1 Padaherang. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج
سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kami sampaikan pada Bapak Ardi Febriansyah sebagai atas lantunan ayat suci yang begitu indah dan menyejukkan hati. Semoga menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kabid Pembina SMP Disdikpora Kabupaten Pangandaran. Pada yang terhormat Bapak Supri SPDS MPD, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para pengurus PGRI cabang Kecamatan Padaherang. Yang saya hormati para pengurus ranting PGRI yang ada di Kecamatan Padaherang. Tentunya yang saya hormati, saya banggakan teman-teman dari Agpai. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru sekalian di Kecamatan Padaherang, alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah bergabung sebanyak 234 peserta dalam kegiatan kuliah subuh atau kisah subuh pagi hari ini. Pertama tentunya kita mengucapkan syukur alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, dan yang paling utama masih diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan tentunya. Ibadah saum dan beribadah yang lainnya di bulan saum ini atau di bulan puasa ini. Dan tentunya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman guru semuanya di Kecamatan Padaherang. Alhamdulillah tentunya kita sudah masuk ke hari ke-10 ya, atau mungkin ada yang 11 mungkin ya. Ada yang 11, mungkin ada yang ke-10 hari melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan kali ini.
tentunya kita berharap, ya, kita berdoa agar ibadah saum yang sudah kita laksanakan 9 hari ke belakang atau 10 hari ke belakang tentunya merupakan ibadah yang mabrur, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebuah ibadah dan pahala bagi kita semua. Dan tentunya dari hari ini ke depan, ya, di bulan saum ini tentunya kita diberikan kekuatan, ya, diberikan ketabahan sehingga kita bisa melaksanakan sisa ibadah saum di bulan Ramadan kali. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama tentunya saya atas nama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, atas nama pemerintah Kabupaten Pangandaran pada umumnya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, khususnya teman-teman PGRI, teman-teman KKG, MGMP, PAI, juga AGPAI yang sudah mempersiapkan kegiatan ini. Ya, alhamdulillah kegiatan ini diikuti atau dilaksanakan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pangandaran. Dan tiap pagi alhamdulillah saya mendapat undangan di tiap-tiap kecamatan. Misalkan hari ini di kita di Padaherang 231 peserta. Taruhlah misalkan rata-rata tiap kecamatan ada 200 peserta. Berarti ada sekitar 2.000 peserta ya. Atau 2.000 orang guru kecamatan atau Kabupaten Pangandaran yang melaksanakan kegiatan ini, itu melaksanakan kegiatan tholabul ilmi, mencari ilmu. Nah, di setiap pagi, ya, luar biasa, 2.000 orang Bapak sekalian. Setiap pagi, setiap hari ada 2.000 yang melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan ya, teman-teman kita semuanya, guru yang melaksanakan kegiatan kuliah subuh atau tholabul ilmi di tiap subuh tentunya mendapatkan keberkahan, mendapatkan rezeki yang barokah dan tentunya selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperkuat, ya, niat kita, niat seluruh khususnya Bapak Ibu guru di Kabupaten Pangandaran, yaitu untuk membentuk atau menguatkan terkait dengan karakter. Ya. Jadi penguatan karakter diawali dengan kita dulu dari teman-teman guru, ya, teman-teman kepala sekolah tentunya. Nah, dan nanti ketika karakter, integritas, dan yang lainnya sudah kita miliki semua, nah nanti kita bersama-sama kita tularkan, ya, kita kita didik ya kepada anak-anak kita, kepada para putra-putri kita, pada para siswa kita di sekolah, ya, yang harapannya adalah semua anak-anak kita, semua para siswa di Kabupaten Pangandaran, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan semuanya, SMA, SMK semuanya, itu tentunya mempunyai karakter yang baik. Mempunyai karakter yang sesuai dengan tagline kita, karakter anak-anak Pangandaran yang berkarakter melesat. Nah ini tentunya yang kita harapkan. Ya, jadi ini adalah merupakan upaya kita, ya, merupakan sarana kita, ya, untuk menguatkan yang pertama kita pada ibu gurunya, kepala sekolah, tendik mungkin ya, yang nantinya pada akhirnya bisa ditularkan kepada anak-anak kita dan nanti tentunya bisa diimplementasikan oleh anak-anak kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada intinya standar kelulusan dari anak-anak kita ya setelah lulus dari sekolah, setelah lulus dari pendidikan itu adalah apa? Adalah membentuk anak-anak yang berkarakter. Membentuk anak-anak yang menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Di samping tentunya dia memiliki kemampuan atau memiliki kompetensi terkait dengan keilmuan. Jadi sekali lagi pada hakikatnya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru sekalian, kompetensi akhir, ya, kompetensi lulusan
kita melakukan atau melaksanakan kegiatan pendidikan, mendidik, mengajar, dan yang lainnya adalah pada intinya itu. Kita mempunyai tujuan, cita-cita akhir, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang berkarakter baik, dan tentunya mempunyai integritas yang tinggi. Nah, itu saja mungkin yang perlu disampaikan. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan diri. Ya, saya sangat paham gitu ya. Coba kebayang ya kalau ibu guru ya, ibu-ibu mungkin ya hadir lebih awal ya, atau bangunnya lebih awal, mungkin jam 2, jam 3, atau jam 3 lah. Sepertinya rata-rata jam 3 sudah bangun. Terus menyiapkan sahur, terus santap sahur, sholat subuh, ditambah lagi dengan kegiatan kuliah subuh. Ya, luar biasa lah. Ya, jadi saya sangat apresiasi kepada teman-teman, khususnya ibu guru ya, yang dengan sabar ya tetap mengikuti kegiatan. Mudah-mudahan kesabaran ini, ketabahan ini ya semuanya tentunya menjadikan modal ya bagi kita untuk kita menjadikan pribadi-pribadi yang berkarakter. Amin. Saja mungkin disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Ketua Cabang Pak Ep ya yang dari kemarin sudah menghubungi dan mempersiapkan kegiatan ini. Ya mudah-mudahan semuanya guru-guru di Kecamatan Padaherang, di Kabupaten Pangandaran, bahkan di seluruh Indonesia selalu diberikan keberkahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ibadah yang kita laksanakan, yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan dan yang akan kita laksanakan sisa di bulan Ramadan ini tentunya menjadikan ibadah yang mabrur. Itu saja mungkin yang perlu disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pembukaan. Mudah-mudahan sekali lagi kita selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan kemudahan, dan tentunya diberikan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang perlu disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mangga Pak Asep di Lajeng. Hatur nuhun Pak Ep dan teman-teman PGRI. Sami. Terima kasih atas sambutannya Bapak Supri. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita dan menjadi penyemangat untuk terus menebar kebaikan dan berjuang mendidik merubah karakter anak didik kita lebih baik lagi dan berkarakter. Baik, acara selanjutnya yang kita nantikan sebagai acara inti yaitu penyampaian materi dalam program Kisah Subuh Bersama Orang Soleh dengan tema mendidik sebagai jalan untuk menuju ridho Allah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Mukmin SPDI dari SMP 2 Padaherang. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ustadz Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang sama-sama kita hormati dan semoga Allah muliakan Bapak Supri SPD MPD, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Yang saya hormati para kepala sekolah, pengurus MKKS dan K3S, pengurus PGRI, pengurus MGMP dan KKG, pengurus IGTK, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendidik dan Tenaga Pendidikan Sekecamatan Padaherang.
Hadirin rahimakumullah, tak ada yang pantas kita lakukan sebagai insan yang beriman kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi di bulan yang suci ini, kita masih diberi kesempatan bisa mengikuti kegiatan subuh bersama orang soleh dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan ini tentunya dirancang agar kita, para pendidik, bisa saling bersilaturahmi, bisa saling berbagi ilmu dan bertukar pikiran. Sholawat beserta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Allah. Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengamalkan ajarannya hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk ada di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah peribahasa, banyak jalan menuju Roma. Kira-kira maknanya itu apa Bapak Ibu? Mohon bantuan responnya. Banyak jalan menuju Roma. Kira-kira maknanya apa Bapak Ibu? Jalan tikus nek. Ada banyak jalan untuk mencapai tujuan ya. Sangat tepat sekali. Jadi ada berbagai cara agar kita bisa sampai kepada tujuan. Nah, kita kan sama-sama Muslim, kita sama-sama beragama Islam. Kira-kira sebagai seorang Muslim yang menjadi tujuan hidup kita ini apa Bapak Ibu? Tujuan hidup kita sebagai seorang Muslim, kira-kira apa? Mendapatkan ridho Allah. Pengen masuk surga, pengen? Selamat dunia Tentunya akhirat. kita semuanya ingin ya Mau. masuk surga. Ingin kaya raya, ingin? Ini Ingin ya, sah-sah saja. Amin. Kalau umat Islam belangsak misalnya ya, siapa yang mau urus fakir miskin? Siapa yang mau bangun sekolah? Siapa yang mau bangun pesantren? Jadi sah-sah saja ya, mau kita ingin masuk surga, mau kita ingin kaya raya, mau kita ingin punya pangkat dan jabatan tinggi, itu sah-sah saja ya. Tetapi secara umum, tujuan hidup kita itu sebagai seorang Muslim adalah kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah sudah ridho, semuanya akan diberikan kepada kita. Kita ingin kaya, Allah akan memberikan kekayaan. Kita ingin pangkat dan jabatan, Allah akan naikkan pangkat dan jabatan kita. Ridho Allah itu berarti Allah senang dan menerima amalan kita sebagai hamba ya. Jadi tujuan utama hidup kita sebagai seorang Muslim adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Syekh Amin Al-Kurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub, beliau menerangkan beberapa cara agar kita bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang pertama adalah abidun ya. Jadi yang pertama adalah abidun. Abidun itu artinya orang yang ahli ibadah. Orang yang menghabiskan sebagian waktunya untuk beribadah kepada Allah. Siang dan malam dipakai ibadah, siang dan malam dipakai sholat. Sholatnya banyak, zikirnya banyak, baca Qur'annya rajin, sodakohnya rajin. Nah itu disebut abidun, orang yang ahli ibadah. Kalau boleh jujur, kira-kira Bapak Ibu, apakah kita masuk ke dalam kelompok ini atau belum ya? Kita termasuk kelompok yang ahli ibadah atau belum? Mendekati lah Pak. Mudah-mudahan. Insya Dengan Allah tidak belum. bermaksud merendahkan ya. Berapa persen? Kita ini kan baru yang kelas biasa-biasa saja mungkin ya. Belajar ibadah
insya Allah. Tapi ibadahnya baru biasa-biasa saja. Jangankan sholat siang dan malam, sholat asar saja ya, saya masih kesorean mungkin Bapak Ibu ya. Sholat subuh masih sering kesiangan. Jadi untuk cara yang pertama mendapat ridho Allah sebagai abidun mungkin kita belum sampai ya. Nah, kalau begitu kita coba cara yang kedua. Yang kedua adalah caranya alimun. Alimun itu artinya orang yang ilmunya banyak. Orang yang pemahaman keilmuannya, keagamaannya luas. Ilmu tauhidnya mendalam. Ilmu fikihnya luas. Ilmu akhlaknya mendalam. Nah, apakah kita termasuk kelompok yang ini Bapak Ibu? Kira-kira ilmu kita banyak, luas, mendalam, atau bagaimana? Belum. Belum ya? Belum. Biasa-biasa saja ya. Memperdalam. Ilmu kita memang dikaruniai oleh Allah, dikaruniai ilmu, tapi tidak begitu Mendalam. banyak ya, tidak seperti para alimul ulama. Kalau begitu ya, abidun belum kelasnya, alimun juga belum sampai. Kita coba cara yang ketiga. Cara yang ketiga untuk mencapai ridho Allah adalah dengan jalan menjadi seorang mu'alim. Mu'alim itu artinya orang yang menyampaikan ilmu. Kira-kira sesuai tidak dengan profesi kita Bapak Ibu? Rada-rada Mu'alim, orang yang Insya Allah menyampaikan sesuai. ilmu. Nah, kalau ini yang ketiga ya, saya kira ini sesuai dengan profesi kita sebagai guru, sebagai pendidik. Mu'alim, orang yang menyampaikan ilmu. Di mana ada mu'alim, di sana pasti ada muta'alim ya. Di mana ada kiai, di sana pasti ada santri. Di mana ada guru, di sana pasti ada murid. Nah, interaksi keduanya ini disebut dengan proses pendidikan, kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Jadi insya Allah cara yang ketiga ini bisa kita tempuh ya untuk mencapai ridho Allah dengan menjadi mu'alim, memaksimalkan peran dan tugas kita sebagai pendidik. Hadirin rahimakumullah, ini yang menjadi fokus pembicaraan kita pada pagi ini ya. Tinggal bagaimana caranya supaya kita selaku pendidik, kita selaku guru yang tugasnya membina generasi muslim bisa dijadikan cara untuk mencapai ridho Allah ya. Kalau boleh saya tanya Bapak Ibu, bagaimana sih sebenarnya perasaan kita menjadi guru? Bagaimana perasaannya kira-kira Bapak Ibu? Senangkah, minderkah, atau bagaimana? Senang. Campur aduk. Campur aduk ya. Campur aduk. Ya. Tapi senang. Kita wajib bersyukur karena sudah ditakdirkan menjadi guru ya Bapak Ibu. Karena profesi guru itu tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang ya. Tidak bisa sembarangan orang jadi guru. Untuk menjadi guru ya ada syarat-syarat tertentu. Ada seperangkat ilmu dan keterampilan yang harus dimiliki oleh calon guru. Yang di bangku kuliah, di berbagai webinar, di berbagai diklat, kita menyebutnya dengan istilah 4 kompetensi guru ya. Syarat menjadi guru itu ada 4 kompetensi. Tentunya masih ingat Bapak Ibu, kompetensi apa saja yang 4 itu? Satu, Pedagogik. kompetensi apa? Pedagogik. Iya. Pedagogik. Dari yang pertama kita sering mengurutkannya dari kompetensi pedagogik ya. Ada yang kedua kompetensi profesional dan yang ketiga ada kompetensi kepribadian dan yang keempat ada kompetensi sosial. Nah, 4 kompetensi yang jadi syarat menjadi guru ini sebenarnya Bapak Ibu diturunkan, diadaptasi dari 4 sifat wajib bagi Rasul, bagi Nabi dan Rasul ya. Tentunya kita semua masih ingat 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Apa saja Bapak Ibu? 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Meskipun agama ya, tentunya semuanya hafal ya. Tabligh. Sidik ya, benar.
amanah, tabligh, dan patonah. Patonah. Nah, 4 kompetensi guru ini diadaptasi atau sepadan atau diturunkan dari 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Sekarang mari kita telaah secara mendalam apakah benar 4 kompetensi calon guru ini diturunkan dari 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul ya. Yang pertama, guru itu harus memiliki kompetensi kepribadian ya. Kira-kira kompetensi kepribadian ini berpasangan dengan sifat yang mana Bapak Ibu? Sifat Nabi dan Rasul yang mana? Mana? Amanah. Kompetensi kepribadian berpasangan dengan sifat Nabi yang mana? Sidikah, amanahkah, tabligkah, fatonahkah? Sidik Pak mungkin. Sidik ya, terima kasih Sidik. Sangat tepat sekali. Jadi seorang guru harus memiliki kepribadian yang sidik, yang benar, yang jujur, yang konsisten. Konsisten apa yang ia ucapkan dengan apa yang ia perbuat. Jadi guru itu harus konsisten ya, harus sidik, harus memiliki kompetensi kepribadian. Kemudian yang kedua, kompetensi profesional. Kira-kira pasangannya sifat yang mana Bapak Ibu? Amanah. Amanah. Profesional. Profesional itu kan artinya memahami materi secara mendalam ya. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Sifat yang mana? Patonah ya, terima kasih. Patonah. Benar ya, patonah itu artinya cerdas. Memahami materi secara mendalam. Kemudian yang ketiga kompetensi pedagogik ya. Kompetensi pedagogik berpasangan dengan sifat yang mana Bapak Ibu? Tabligh. Tabligh ya, sangat tepat sekali. Jadi seorang guru harus bisa mengelola pembelajaran peserta didik, bisa menyampaikan materi secara efektif ya. Tabligh, Rasul, Nabi, tabligh bisa menyampaikan wahyu kepada umat. Kita juga guru harus bisa menyampaikan materi secara efektif dan efisien kepada peserta didik ya. Dan tentunya yang terakhir kompetensi sosial ya. Pasangannya dengan sifat amanah. Seorang guru ya memiliki tugas dan tanggung jawab mendidik generasi muslim dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab. Jadi tugas guru itu sebenarnya manifestasi dari tugas Nabi ya, karena kompetensi guru diturunkan dari sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Jadi Bapak Ibu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor berapa ya, lupa lagi, tahun 2005 itu sangat islami sekali karena kompetensi guru diadaptasi dari 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Oleh karena itu sungguh pantas ya profesi guru itu dikatakan mulia karena diturunkan dari 4, karena profil gurunya diturunkan dari 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul ya. Secara tidak langsung tugas guru itu adalah mengemban ilmu dan adab. Jadi kepada kita lah sekarang ilmu dan adab Allah titipkan ya. Jika dulu Nabi mendidik para sahabat, sahabat mendidik para tabi'in, tabi'in mendidik atba tabi'in sampai kepada para ulama dan para ulama kepada kita. Sekarang kan ulama sudah sangat jarang ya. Yang dikatakan ulama itu man tabaharo ilmuhu. Orang yang ilmunya luas bagaikan samudra ya. Luas dan mendalam. Ulama itu contohnya Imam Syafi'i, Imam Ghazali ya. Ada hadis yang sangat populer. Al-ulama warasatul anbiya ya. Ulama itu pewaris para nabi ya. Sekarang ulama sudah sangat jarang. Mungkin kita ya para guru, para ustadz, Pak Ustadz Ardi kan guru itu bahasa Arabnya ustadz ya. Apabila al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi, kalau diperluas mungkin sekarang al ustadu warasatul ulama. Sekarang kita para ustadz adalah pewaris para ulama ya. Apabila
Kalau ulama pewaris para nabi, kalau kita para guru pewaris para ulama. Lama. Hadirin rahimakumullah. Sekarang bagaimana caranya supaya profesi kita mendidik, mengajar menjadi jalan mencapai ridho Allah? Tentunya yang pertama kita harus meluruskan niat ya. Innamal a'malu Bin. binniat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung dari niatnya ya. Apabila sudah diniatkan sebagai ibadah, insya Allah proses yang mengiringinya juga termasuk jadi ibadah. Kita niat mendidik, mengajar, diniatkan ibadah. Insya Allah mempersiapkan seragam juga termasuk ibadah. Berangkat dari rumah ke sekolah juga bernilai ibadah. Menyusun rencana pembelajaran akan bernilai ibadah. Membimbing siswa, membiasakan sholat duha dan sebagainya, melaksanakan evaluasi, melaksanakan ulangan, menyusun laporan penilaian juga akan termasuk sebagai ibadah. Apabila kita dari awal sudah meluruskan niat bahwa kita tidak hanya bekerja, tetapi ibadah. Kita ini mau ibadah, bukan hanya bekerja, begitu ya. Kita ini mau ke sekolah, mau ngajar, mau mendidik, mau ibadah. Bukan hanya sekedar memenuhi jam kerja untuk mendapatkan gaji atau tunjangan dan sebagainya ya. Jadi yang pertama, agar profesi kita bisa mencapai ridho Allah harus diniatkan sebagai ibadah ya. Kalau diniatkan sebagai ibadah, insya Allah nanti akan mendapat poin di hadapan Allah. Nanti akan mendapat pahala di hadapan Allah ya. Kalau tidak niat kan tidak jadi ya. Kita hari ini puasa Bapak Ibu, tapi malamnya tidak niat, sah tidak puasanya? Tidak. Tidak sah ya, tidak jadinya. Kalau tidak niat, tidak bernilai ibadah. Tidak bernilai ibadah. Kita sholat tapi lupa niat, sah tidak? Tidak menjadi nilai ibadah. Oleh karena itu, hal penting yang pertama, niatkan kita bekerja untuk ibadah agar bisa bernilai di sisi Allah ya nantinya. Dan yang kedua, supaya pekerjaan kita mendapat ridho Allah, yang kedua harus menanamkan dalam diri kita, harus menanamkan dalam hati kita perasaan senantiasa Allah mengawasi kita ya. Jadi kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau sudah merasa diawasi oleh Allah, ini kerja kita akan maksimal ya. Meskipun tidak ada kepala sekolah misalkan ya, meskipun tidak ada pengawas, tetap masuk kerja sesuai aturan ya. Beda kalau kita tidak merasa diawasi oleh Allah. Ada kepala sekolah, ada atasan, giat, tidak ada atasan, malas-malasan. Itu akibatnya kalau kita tidak menghadirkan hati, tidak merasa diawasi oleh Allah ya. Kalau merasa diawasi oleh Allah ketika kerja kita bagus, ketika kerja kita dipuji, tidak menjadikan kita sombong atau tinggi hati ya. Cukup Allah lah yang menjadi saksi. Ketika kita dikritik atau dicaci, tidak menjadikan kita jatuh ya. Tidak menjadikan kita malas. Jadi yang kedua, cukup Allah lah yang menjadi saksi ya. Kemudian yang ketiga, kita harus sabar dalam menjalankan amanah. Pekerjaan kita itu mendidik itu adalah amanah Bapak Ibu. Amanah yang sangat besar, amanah yang sangat mulia. Tentunya dalam setiap profesi pasti ada masalah, pasti ada problematika. Ketika profesinya tentara, pasti ada tantangannya, ada masalahnya, ada problemnya. Apalagi ditempatkan di barisan depan misalkan ketika peperangan, ada resikonya, ada masalahnya. Ketika kita ditugaskan sebagai polisi ya, berhadapan dengan para gembong narkoba atau teroris ya, itu ada resikonya. Begitu juga kita sebagai seorang pendidik, pasti kita menemui berbagai kendala, berbagai problematika ya. Dan tentunya masalah ini biasanya datang dari siswa ya. Siswa kita kurang pandai ya. Siswa kita malas, siswa kita suka melawan, dan mungkin masalah itu datang juga dari orang tua.
orang tua protes karena anaknya tidak bisa didaftarkan ke sekolah favorit. Mungkin ada yang pernah mengalami ya. Bapak Ibu, orang yang hebat itu orang yang bisa mengatasi masalah. Jadi dengan adanya masalah ini, kita mendidik anak yang bandel misalnya, anak yang kurang soleh menjadi soleh, anak yang tidak sopan menjadi sopan, anak yang lambat menjadi cakap ya. Itu merupakan ruang khidmat kita, ruang kita untuk berjihad. Kalau tentara berhadapan dengan musuh, kalau polisi berhadapan dengan gembong-gembong teroris ya. Kalau kita masalahnya ini, kita akan hebat, akan profesional apabila bisa memecahkan masalah yang kita hadapi. Baik masalah yang datang dari siswa maupun masalah yang datang dari orang tua. Apa hebatnya kalau semua anak sudah pintar, terus mereka berhasil semua? Apa hebatnya kita? Ya. Tetapi kalau anak-anak kita ada masalah ya, dari kurang pandai kita didik menjadi pandai, jadi asalnya tidak sopan menjadi sopan, jadi asalnya tidak terbiasa sholat 5 waktu menjadi terbiasa sholat 5 waktu. Nah, itu merupakan ruang jihad kita ya. Hadirin rahimakumullah, Ya Pak Ustadz. saya tidak pandai berpantun ya. Oleh karena itu, saya akan menutup pemaparan ini dengan sebuah kisah, walaupun kisah ini tentunya sudah sangat populer. Bapak Ibu semua sudah pernah melihat atau mendengar ya. Namun izinkanlah saya menceritakannya kembali ya. Ini tentang kisah seorang guru. Alkisah di sebuah SMP negeri Cakep. ditugaskanlah seorang guru yang bernama Jaid ya. Jadi Pak Jaid, ada Pak Jaid ditugaskan. Nah, Pak Jaid ini adalah guru yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Tidak berprestasi, tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan, tidak pernah tidak pernah menduduki jabatan-jabatan penting di sekolahnya. Jadi guru yang biasa-biasa saja. Tapi ia punya satu prinsip, saya harus keluar dari kelas dengan hati yang tenang. Saya harus keluar dari kelas dengan hati yang tenang. Bukan hanya tuntas menyampaikan materi pelajaran. Itu prinsip yang Pak Jaid pegang ya. Saya harus keluar dari kelas dengan hati yang tenang, tidak hanya tuntas menyampaikan sejumlah materi pelajaran. Di sekolah tempat Pak Jaid mengajar, ada seorang siswa yang bernama Amar ya. Amar ini adalah seorang siswa yang komplit. Dia sering terlambat, dia malas belajar, sering kabur, pembangkang, sudah tentu nilainya jeblok ya. Semua guru yang ada di sekolah tersebut sudah merasa lelah dan menyerah, tetapi tidak dengan Pak Jaid. Pak Jaid selalu berusaha menyapa Amar ketika berada di sekolah untuk sekedar menanyakan kabar dan terkadang memberikan tugas kecil yang bisa diselesaikan. Ketika kelas 9 semester 2 masuk, Pak Jaid memanggil Amar ke pojokan kelas. Kata Pak Jaid kepada Amar, "Bapak tidak tahu masa depanmu, tapi Bapak yakin kamu bukan anak yang gagal." Itu ya kata Pak Jaid kepada Amar. Tanpa nasihat yang panjang lebar, hanya kehadiran hati, kesabaran dan doa. Tersebutlah si Amar ini lulus dari sekolah itu walaupun dengan nilai yang sangat pas-pasan. Lulus ceritanya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun-tahun pun berlalu. 10 tahun kemudian, Pak Jaid menghadiri wisuda keponakannya. Setelah acara wisuda, Pak Jaid dihampiri oleh seorang anak laki-laki. Dia mendekati Pak Jaid, mencium tangannya, seraya berkata, "Mungkin Bapak lupa, tapi saya tidak akan pernah lupa.
Di saat semua guru sudah lelah dan menyerah, Bapak hadir. Itulah yang membuat saya bertahan. Saya Amar, Pak, kata Amar. Anak yang dulu malas, anak yang dulu pembangkang, anak yang dulu tidak menyelesaikan tugas. Alhamdulillah sekarang saya sudah sarjana, sudah punya pekerjaan, sudah bisa menghidupi keluarga. Nah, itu kisahnya Bapak Ibu. Kira-kira pesan moral apa yang bisa kita tangkap dari kisah itu Bapak Ibu? Mohon bantuan responnya. Dari kisah Zaid dan Amar. Pak Zaid selalu sabar dalam Sabar mendidik. ya, harus sabar. Sangat tepat sekali Bu. Ketika mendidik anak kita harus sabar. Harus apa lagi? Terus kasih Komat. arahan terbaik walaupun kepada anak yang paling Yang nakal. iya, yang terbaik ya, usaha yang terbaik. Nahnu nahkumu bil zawahir, wallahu ya'lamu bis sarair. Kita sebagai manusia berbuatlah semaksimal mungkin. Kita sebagai guru mengajarlah semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Biarlah Allah yang menumbuhkan hasilnya. Meskipun terlihat sulit ya, bagi Allah tidak ada yang sulit. Kalau Allah berkehendak, semua kesulitan itu pasti menjadi mudah ya. Hadirin rahimakumullah, tak ada ilmu yang tuntas. Oleh karena itu, kita jangan pernah bosan untuk mencari dan terus mencari, untuk mengupdate keilmuan dan keterampilan kita ya. Apa yang saya sampaikan mungkin ada salahnya, mungkin juga ada benarnya. Apabila benar, itu murni datangnya dari Allah dan mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Namun apabila keliru, itu disebabkan karena keterbatasan pengetahuan saya yang sedang belajar. Insya Allah, saya menerima saran dan kritik dengan hati terbuka. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kegiatan pagi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kita dikembalikan Masya kepada Ustadz Allah. Asep. Ya, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Sungguh luar biasa dan sangat menyentuh, juga penuh hikmah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil pelajaran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Acara berikutnya adalah doa bersama sebagai penyempurna acara ini. Marilah kita tundukkan kepala dan memohon kepada keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa akan dipimpin oleh Ustadz Bapak Rosidin SPDI dari SMP 2 Padaherang. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu semua yang dirahmati Allah, Wabarakatuh. dengan kerendahan hati, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana dhunubana wali walidina wali masyayikhina wali jami'al muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wal afwan ila hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rosidin
yang telah memimpin doa. Semoga apa yang kita panjatkan dapat terkabul. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tak terasa seluruh rangkaian acara kegiatan program Kisah Subuh bersama orang soleh pada pagi hari ini telah berjalan dengan lancar. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh panitia, peserta, serta pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan dan mempererat tali ukhuwah Islamiyah di antara kita. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon izin Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sebelum mengakhiri acara ini, saya ingin menyampaikan bahwa AGPAI Kabupaten Pangandaran mempunyai program juga setiap sore menjelang maghrib, yaitu program Pendekar Silat Ramadan, yang bisa disimak dan dilihat dalam kanal YouTube. Mohon dukungan dan like-nya. Dan Alhamdulillah juga Bapak Kori kita pada pagi hari ini, Bapak Ardi Febriansyah kemarin sore, sudah memandu dan memberikan materi menjadi pendekar tentunya, dan juga Ibu Astri dari SMP 3 pada Herang pada waktu sebelumnya. Mohon didukung dan dipilih pada waktu vote di akhir penghujung bulan suci Ramadan agar bisa terpilih menjadi pendekar terbaik. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini banyak kekurangan dan menyinggung Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih. Saya Asep Gangga Nuryadi mohon undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu beri tepuk tangan yang meriah untuk tim Ranting 6 PGRI Cabang Padaherang. Terima kasih. Untuk sesi terakhir Bapak Ibu kita masuk sesi dokumentasi foto bersama. Kepada Bapak Ujang Yudhistika dipersilakan Pak Yudis untuk mengambil posisi. Seperti biasa Bapak Ibu gaya pertama melesat. Siap, Pak. 1, 2. Oke, gaya kedua mencrang Bapak Ibu, mencrang pada herang, mencrang ya Ibu Tati. Om Ito luar biasa, mirip-mirip Cherry Bell Om. Siap, sudah Pak Yudis, seluruh ya terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua PGRI Cabang juga sudah ikut bergaya pada herang mencrang. Oke. Pak duduk. Siap, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yudis. Bapak Ibu yang berbahagia dan serta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kehadirannya di Kisah Subuh bersama orang soleh PGRI Cabang Padaherang episode 6. Kita nantikan lagi untuk episode 7. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas izin pamit undur, dan dalam hitungan ketiga saya akan engkol ya Ibu. Bapak, terima kasih. Bapak Ketua, terima kasih sudah menyertai sampai akhir. Sama, terima Selamat kasih melanjutkan semuanya. aktivitas. Ya, terima kasih Bapak. Atur nuhun, Kak Duduk. Siap, sama-sama Pak Wasito. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga puasa hari ini berkah dan lancar. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya tutup Bapak Ibu. Terima kasih. 1, 2, 3.